Jadi kita dilamain di situ. Ternyata ada suara kayak truk, truk, truk. Terus dia nyamperin, pas dia nyamperin dia ngabrit lari. Kata dia pocong, katanya gitu. Gak mau, pokoknya gak mau turun, gak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian gunung. Di samping gue sudah ada pendaki hijaber dari kota Jakarta Barat, yaitu Kak Agis. Kak, terima kasih banyak Kak ya, udah jauh-jauh dari Jakarta sampai ke sini daerah Makassar Kak ya. Gimana Kak, kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Sehat ya, keluarga juga sehat ya? Alhamdulillah. Oke, dan kesibukan sekarang apa sih Kak? Sekolah. Masih sekolah. Sekolahnya itu kuliah atau memang masih sekolah SMA, SMP, SD? SMA. Oh, kirain SD kan, sekolah juga SD. SD SMA. Oke Kak, pada video kali ini nih Kak ya, atau pada kesempatan kali ini nih, Kak Agis pengen menceritakan pengalaman mistisnya di gunung mana tuh Kak? Gunung Slamet, Piabangbangan. Dan itu tahun berapa sih kejadian itu? Baru 2021. Baru? Iya. Masih inget nggak bulan apa? Bulan April. Wow, lagi dan lagi kan gue menghadirkan narasumber yang memang baru banget kejadian ya misi-misi saat pendakian lah kayak. Nah, dan kalau boleh tahu nih Kak, mengalami kejadian apa saat pendakian di Gunung Slamet itu? Jadi gue sama 2 temen gue diteror sepanjang perjalanan karena gue ngambilnya di malam Jumat. Pendakian di malam Jumat? Iya, Jumat. Berarti malam-malam? Iya. Oh, Jumat Kliwon? Iya. Wow, dan itu lihat Bambangan lagi ya. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Perkenalkan, nama gue Agis. Jadi gue di sini mau ceritain tentang kisah mistis gue di Gunung Slamet, Piabangbangan. Jadi awal mulanya itu gue sama teman gue berdua dari teman gue yang dari Bekasi nge-WA gue buat ngajakin naik Gunung Slamet, Piabangbangan. Cuman naik motor berangkatnya dari motor? sini. Ya. Gokil, berapa jam nggak kalau boleh tahu tuh? 12 jam lah. Wow. Karena istirahatnya nggak banyak. Oh iya, istirahat nggak. Oke. Nggak banyak istirahat. Awalnya gue pikir cuman bercandaan gitu. ya kali kan jauh banget ya naik motor. Ternyata dia bener nyamperin ke rumah. Tapi di situ gak enak lah, langsung ya gue ditujuin izin buat pergi naik gitu ke Slamet. Habis itu kita berangkat jam 12 malam dari Jakarta. Jam 12 malam nyampe Purbalingga jam 12 siang. Nah di situ nggak langsung naik kan, langsung istirahat aja dulu gitu. Istirahat, terus temen nyeletuk bilang, lu berani gak gue tantang gitu naik malam-malam. Nah di situ ya gue kan namanya juga gak mau kalah ya sama temen. Ya di situ gue langsung setujuin lah, ayo siapa takut gitu. Tapi lu jangan nangis katanya gitu. Slamet udah tahu resikonya. Katanya kan mitosnya kalau di Slamet tuh kalau bilang capek jalurnya tuh makin jauh. Terus ya kalau misalnya lihat sesuatu juga jangan diomongin juga kan. Emang lu kayak gitu. Ya udahlah, gue ikut aja dah, resikonya juga yang namanya naik gunung ya resikonya kayak gitu ya. Gue packing lagi, pukul habis maghrib lah packing lagi. Nah ternyata si temen gue tuh bawa temen lagi yang dari Purbalingga, orang situ. Jadi kita kan gak bawa surat sehat. Nah di situ kata temen yang orang Purbalingga gak apa-apa soalnya punya orang dalam katanya gitu.
ya udah deh, kalau gitu mah enak kan, udah ada orang dalam. Ternyata pas kita nyampe base camp, si orang dalam itu gak ada. Orang dalam maksudnya? Temen. Oh temen, temen Jadi dekat. yang jagain base camp. Base camp, oke. Di situ jadi gak diizinin, ternyata yang jaganya bukan temen dia, gak diizinin katanya, gak ada surat sehat. Kalau mau naiknya besok, ini dulu surat sehatnya gitu kan. Tapi di situ kan kekeh ya pengen naik malam, soalnya pengen nyobain juga gitu gimana rasanya trek malam nih jam segitu. Ternyata hujan gerimis juga, kayaknya nggak mendukung deh, emang udah bau-bau horor gitu, udah nggak mendukung banget. Tapi hati masih nekat buat maksain malam itu juga harus naik. Abis itu ada calo yang nawarin, katanya mau gak Mbak sama saya, tapi sekian gitu, harus naik ojek juga. Di situ temen kita rundingin. Ternyata mereka mau. Ya udahlah, ayo aja lah, gak apa-apa ya. Yang penting cepet aja gitu. Ya udah gitu, registrasi, tulis nama, semuanya lah lengkapin. Habis itu ada bapak-bapak datang. Neng udah tahu belum katanya mistisnya selamat gitu. Tahu Pak, katanya kalau misalnya kita bilang capek, jalur makin jauh gitu. Terus juga kalau misalnya di pos bayangan itu pokoknya jangan apa sih namanya, kalau lihat sesuatu jangan diucapin. Oke. Terus sama yang di Samaran tuh kalau bisa gak boleh berhenti katanya gitu. Terus kata si bapak-bapaknya cuman kayak senyum katanya. Ya Neng, kamu jangan takut, soalnya kalau di Selamat tuh banyak juga yang trek malam katanya gitu. Berarti berarti gak terlalu takut nih kalau gitu mah. Terus udah deh, packing makan dulu. Nah di situ hujannya kecil-kecil lah, jadi pakai jas hujan. Naik ojek, ternyata ojeknya cuma sampai Piu Selamat kalau nggak salah, yang gardu gitu, gardu pandang kalau nggak salah. Nah di situ gue duluan bang yang naik. Terus ngomong ke tukang ojeknya, bang, nanti kalau udah nyampe gardu Selamat jangan ditinggalin ya, tungguin teman saya datang dulu, karena kan gak berani ya di situ sendiri. Terus katanya mitosnya di situ tuyul, di situ ada tuyul, ya jadi makin gak berani lah. Udah dikuat-kuatin juga tetap gak berani. Habis itu abang-abangnya bilang, ya udah gak apa-apa Neng, ntar ditungguin gitu sampai temennya datang. Habis itu nyampe ke gardu Selamat. Ternyata temen lama di situ, tukang ojeknya mau balik lagi. Neng gak apa-apa ya ditinggal sendiri, soalnya temennya lama nih. Jangan gitu deh bang, takut nih gitu. Masa takut katanya gitu kan, gak ada apa-apa gitu. Gak mau, pokoknya gak mau, tungguin sampai maksa-maksa ya. Nungguin iya. Gak berani sebenarnya mah. Abis itu teman datang lah, yang satu ya udah bang gak apa-apa, udah ada teman, makasih gitu kan. Terus teman satu lagi datang, jadi bertiga. Katanya kan nggak boleh ya bertiga, katanya ada yang ganjil. Banyak ada yang nemenin katanya bilang gitu. Tapi itu mah cuman inilah mitosnya. Yang penting kita di sini niatnya cuman mau bertamu doang gitu. Baru belum briefing, temen gue yang dari Bekasi pengen kencing bang. Di situ ya Allah gitu kan takut ya kalau udah berbau kayak gitu. Takut aja dulu gitu, tahan jangan dulu. Ternyata temen gue kencing lah ke sono dulu sebelum briefing. Udah di situ juga bau-baunya udah takut banget ya. Nah habis kencing temen gue mukanya aneh. Belum briefing, belum berdoa, belum ngapain, mukanya temen gue udah aneh kayak ayo jalan gitu. Lah berdoa dulu lah, gak bisa gitu. Yaudah cepetan, ya udah ngomong berdoa ya jalan. Katanya gak boleh lepas tangan, kata temen gue yang tadi habis kencing mukanya agak beda. Jadi di situ dia pokoknya kita gak boleh lepas tangan gitu. Lepas tangan gandeng. Iya gandengan gak boleh. Kita harus satu break semua. Jadi ya udah gue di tengah karena cewek sendiri. Habis itu mulai jalan. Nah pas jalan pertama dia yang di depan yang buka jalur nyari jalur gitu. Di situ dengar suara motor. Masih aman gitu. Ternyata ojek mau pada pulang. Nah ada tukang ojek yang bilang kayak gini, bertiga doang gitu kan. Iya bertiga, hati-hati gitu kan. Hati-hati, iya hati-hati ya Neng di pos bayangan. Iya, kirain mah cuma bilang hati-hati doang gitu, nggak terlalu nanggepin serius juga sih di situ. Ya udahlah kita jalan, biasalah jalan sambil berdoa gitu. Nah pas pertama jalan si temen yang di depan berhenti, kenapa gitu, gak gitu kan. Tapi mukanya beda aneh, kenapa ya pusing apa mau nggak jadi dilanjut apa besok aja gitu. Nggak apa-apa gitu kan. Terus dia tiba-tiba ke belakang,
lu di depan deh, nama ada temen gue yang dari Purbalingga, Biul lu di depan deh, kan lu orang sini katanya gitu. Dia aneh tiba-tiba ngucap gitu, kan lu orang sini kenal katanya gitu. Maksudnya udah lu jangan banyak tanya katanya gitu. Ya udahlah kita jalan lagi, jadi tuker posisi, dia yang di belakang jadi ke depan, gak tahu kenapa. Habis itu ya udahlah jalan lagi. Nah pas pertama break, di kan kayak ada semak-semak gitu kan, ada suara kayak kresek mungkin hewan kali ya, kresek itu lagi, hewan, udahlah positive thinking hewan gitu. Nah terus si temen yang dari Bekasi itu, temen gue tiba-tiba langsung berdiri kayak, ayolah jalan, nggak usah dilama-lamain gitu. Tapi kan gue capek ya, jalur selamat kan kayak gitu kan, Iya, betul. gak enak. Terus ntar dulu apa berhenti dulu, ayo cepetan lah, keburu kemalaman nih, udah jam 10:30 juga gitu, pos 3 masih jauh. Emang kita ngecamp mau di mana? Katanya mau di pos 5. Emang lu berani lewatin pos 4? Digituin kan sama dia. Ih jangan ngomong gitu, ya udah coba aja dulu gitu kan. Nggak, gue gak mau, pokoknya kita di pos 3. Ya udahlah lanjut lagi, daripada ini juga kan, lanjut lagi. Nah pas jalan lagi, nyampe lah kita pos bayangan. Nah di pos bayangan yang pertama tuh, duduk dulu. Jadi si posisi duduknya kan gini bang. Nah temen gue yang 2 yang cowok di sini, dia ada meja dan gue di sini. Gue duduk, terus temen gue yang dari Purbalingga ada jeruk. Ya udah gue pengen makan jeruk lah, makan jeruk, ngupas jeruk. Pas gue duduk, bangkunya ada yang geser digituin bang, bangku gue digituin. Ya gue loncat kan, langsung bilang astagfirullahaladzim, innalillahi, langsung bilang gitu, apaan nih. Terus habis itu gue langsung loncat ke mereka, langsung geser, tolong duduk gitu kan. Terus kata teman gue yang dari Bekasi bilang, lu jangan disebutin, udah baca doa aja, bismillah aja, baca doa. Ayo nggak mau, gue nggak mau lama-lama di sini, gue mau sampai jeruknya gue lempar karena udah takut ya. Ke tanah dong jeruknya. Habis itu jeruknya lempar balik lagi. Oke. Balik lagi ke gue. Ya di situ langsung kaku bang, nggak bisa ngapa-ngapain. Masa iya jeruk dilempar bisa balik lagi ke gue kan. Di situ udahlah gue langsung kaku, diem. Terus habis kata teman, nggak apa-apa, awalan kata dia gitu kan, jangan takut. Lalu kalau misalnya takut dia malah menjadi-jadi katanya gitu kan. Ya gue berusahain diri buat gak takut lah gitu. Habis itu dikasih minum sama temen gue yang dari Purbalingga, dikasih minum sama dia, minum, baca-baca, udah gak ada kata dia gitu. Udah lanjut jalan, pegangan tangan aja. Udah masih gemeter tangan ya, yang namanya juga aneh lah, di luar akal, jeruk dilempar bisa balik lagi gitu ke gue gitu. Ya udah gue jalan, habis jalan lagi berhenti udah gak kuat kan. Yang temen yang dari Bekasi udah gak kuat, kata dia punggungnya berat banget, padahal dia cuman bawa carrier satu, ternyata tas gue yang dipakein kan sama yang orang Purbalingga. Katanya kan gue cewek jadi gak usah bawa apa-apa lah, soalnya juga malam biar cepet jalannya. Terus yang temen gue yang cuman bawa satu carrier katanya keberatan, gak kuat. Berat. Iya, terus temen gue yang Purbalingga nyobain, berat gimana sih, biasa aja. Berat, ternyata pas dilepas juga punggungnya masih ngerasa berat bang gitu. Udahlah kita gimana ya, baca doa. Pas baca doa dia bilang kayak, udah jalan lagi dah, udah gak apa-apa gitu. Tapi gue lapar gitu, bilang gitu kan. Nasi masih ada gak sih gitu kan. Ada, diperiksa masih ada. Ya udah makan dulu tuh di pinggir trek. Baru aja mau duduk bang, ada suara ketawa, suara anak ayam gitu sih, kayak ciak gitu kan. Itu apaan dah gitu kan. Enggak, kayak anak ayam mungkin karena masih di bawah ya katanya. Ada ayam mungkin gitu kayak. Dan padahal saya tahu kalau itu suara kunti katanya. Kalau dekat berarti jauh. Kalau jauh berarti dekat. Oke. Tapi suaranya dekat berarti jauh. Oke. Udah gak apa-apa, kayak ya udahlah, kalau suara doang mah masih bisa dihandle gitu, nggak terlalu takut. Temen masih lanjut makan biasa aja, cuma ngedenger suara gitu juga temen masih biasa aja karena nggak terlalu takut. Ya udahlah, habis selesai makan gue jalan lagi. Nah di situ posisi gue jadi di depan kan, tapi gue gak tahu jalan. Ya udah tuker lagi. Si temen nanya, emang lu gak capek apa nggak minta break mulu? Perasaan gue kan gak pernah minta break karena takut bang, kalau soalnya posisi juga kita gak tahu ya, gak inget kalau itu malam Jumat Kliwon juga gak tahu posisinya. Ya udahlah jalan lagi, ketemu pos 1. Di pos 1 ada satu tenda. Kita nanya, misi mas, misi mbak,
boleh numpang duduk gitu, maksudnya di situ boleh numpang ya gitu, tapi gak ada jawaban. Tapi carrier ada, tapi gak ada jawaban. Udah kayak, tapi perasaan masih jam 11:30, mungkin masih ngobrol-ngobrol ya kalau jam segitu, karena ada yang duduk lah gitu di dalam tenda ya. Iya, tapi nggak ada sautan. Nggak, di situ udah aneh. Udah lanjut udah gak berani juga lanjut. Pas nyampe pos Bayangan 2, ada kan kayak warung gak kepake gitu. Ada yang duduk, pertama ada yang duduk kayak style pendaki. Mas dari mana gitu kan nanya. Ternyata gak jawab. Terus si temen gue yang dari Bekasi nyamperin karena kalau gue gak berani lah yang nyamperin. Terus dia nyamperin, pas dia nyamperin dia ngabrit lari, kata dia pocong, katanya gitu. Pocong kayak gimana pocong, pokoknya pocong. Dia duluan lari ya, kita gimana ya, bingung ya bilang pocong ya, mau lari takut, kan kalau lari otomatis ngelewatin tempat itu kan, mau kebalik lagi juga takut bang ya. Di situ berdua kita cuma diem aja, tatap-tatapan doang. Terus yang orang Purbalingga kan karena dia udah hafal juga, kayak lu mau lanjut apa gimana, kalau mau turun ya udah kita turun aja berdua, karena si temen gue udah lari juga. Lari ke atas? Iya, karena dia udah ketakutan, pocong katanya gitu kan. Kata gue bismillah aja lah, gue sambil doa-doa, bismillah, lewatin bismillah, tapi gak ada. Pas gue lewat gak ada. Pendaki itu gak ada. Pocong gak ada. Jadi temen gue doang. Terus temen gue kita susul ya lari. Dia udah ngus-ngusan kan, kasih minum, di mana gak ada apa-apa juga, lu jangan ngarang gitu, jangan bercanda, karena dia kan orangnya sering bercanda juga sama gue bang. Terus dia bilang, ngapain gue bercanda di sini gitu. Di situ kan cekcok juga sama gue kan, kesel gitu, tapi gak ada. Ya gue tapi lihat katanya gitu kan. Ya pokoknya gue mau lanjut dah. Ya udah, tapi lu jangan lari gitu, kalau sendiri gini misah nanti kita gimana gitu, ngecampnya gimana. Ya udah, tadi gue shock katanya gitu, jadi ninggalin lu gak inget apa-apa, gue udah shock banget katanya. Ya udah, makanya sambil baca-baca jalan lagi lah. Terus ketemu pos 2, ada 2 tenda. Nah di situ nyaut, baru ada orang nyaut, permisi bang ya. Iya katanya. Mas dari mana ya? Oh kita dari Jakarta gitu. Oh saya dari Tangerang katanya. Oh kok ngecamp di pos 2 kan, padahal masih jauh ya, kalau masih jauh banget kan, summitnya harus jam berapa gitu kan. Terus kata dia, ini teman saya ada yang sakit kakinya, kemungkinan kita nambah malam katanya gitu kan. Udah ada yang sakit. Oh gitu ya, sambil ngerileks pikiran. Jadi kita ngobrol ya, relaksin dulu. Habis itu temen juga nanya-nanya kayak di pos 3 penuh gak katanya gitu. Apa kepenuhan mungkin gitu. Enggak, soalnya teman saya sakit katanya gitu. Ya udahlah, kita ditawarin jahe gitu. Mau jahe dulu gak? Kan dia lagi masak-masak dulu. Enggak deh, kayaknya keburu kemalaman, posisi udah jam 12:30 kalau gak salah. Ini cuma bertiga doang katanya gitu. Iya bertiga katanya. Kan ganjil gitu. Pasti dia bilang gitu, lu ganjil. Emang kenapa deh, kan refleks nanya kan. Gak apa-apa sih. Ya udah baca-baca aja kata dia gitu. Nanti kalau kita ketemu di puncak ya sapa aja gitu, orang Tangerang gitu. Oh ya udah bang, kita duluan ya. Udahlah duluan kan, itu baru nyampe pos 2. Kan dari pos 2 ke pos 3 jaraknya masih jauh kan. Lumayan. Ya kan nanjak lagi kan. Pas nanjak gue lupa bang, refleks bilang capek apa berhenti dulu. Terus temen gue yang di Bekasi emosi, lu udah kalau dikasih tahu jangan ngeyel katanya. Kan gue di situ lupa ya bang, nggak tahu ngeyel apaan sih gitu kan, bilang gitu. Ngeyel gimana, orang nggak ngeyel juga. Lu nih orang nih nyari penyakit katanya gitu kan. Apaan sih gitu. Ya udah di situ cekcok dulu. Nggak tahu nih gue, kita nyampe pos 3 kapan, dia bilang gitu kan. Pas baru bilang gitu gue baru inget kan, oh pantangin selamat tuh gak boleh ngomong capek, ngeluh, pokoknya gak boleh ngeluh. Kalau emang mau berhenti bilangnya kayak break gitu, ngeluh nanti kita katanya dijauhin dari jalur. Ternyata benar, nggak nyampe pos 3. Kalau dari peta katanya nyampe pos 3 itu sejam setengahan lah kali, mungkin nyampe sejam setengah atau paling lama. Kita nyampe jam 3, dari 12:30 ke jam 3 jauh banget kan. Kayak pas kita jalan ke situ lagi pohon gede lagi, jalan ke pohon gede lagi, udah 3 kali tuh
udah pasrah duduk lagi, ternyata ada yang hihihi, loncat lah di situ, langsung loncat, lari enggak ngerem, saya paling depan lari, pokoknya nggak ngerem di situ, lari. Pas dilihat temen gue nggak ada, pada di mana gitu temen gue, masih di belakang kan. Agis tungguin katanya, jangan lari, ntar lu nyasar katanya gitu. Pokoknya di situ nangis bang, udah nangis sesenggukan, takut kan. Gue mau turun lah, gue gak tahu, gue mau turun, pokoknya gue mau turun, diganggu mulu gitu kan. Terus yang temen Bekasi, yakin lu mau turun di pos bayangan, gak inget kata dia gitu kan. Terus gue bilang, ya udah deh kalau lu gak mau nganter, gue turun sendiri. Terus yang orang Purbalingga, lu jangan takut guys, penghuni sini cuman iseng katanya gitu. Gue udah kenal, udah hafal, karena dia udah naik selamat udah berapa kali gitu. Terus ya udah deh, gue ditenangin dulu tuh pokoknya sama dia, janganlah pokoknya jangan turun lagi dah, sayang gitu, sayang walaupun masih jauh sih sebenarnya, dia cuma nyemangatin doang. Ya udah deh, ayo lanjut lagi. Ya kata. Terus si yang di teman gue yang di Bekasi pindah lagi ke depan, mimpin lagi, buka jalur lagi. Nah pas di situ dia berhenti. Kenapa berhenti? Nggak ngomong apa-apa, cuma nunduk. Pas gue lihat, ya Allah, itu baru pertama kali dalam hidup gue lihat kuntilanak. Pokoknya yang dibayangin kunti itu, yang diceritain sama orang sama yang dilihat tuh beda. Pokoknya mukanya, aduh, udah ada di situ pengen pingsan rasanya pengen mempingsankan diri, kayak pura-pura gitu biar gak lihat, tapi takut ditinggalin. Gue pikir gue doang yang lihat. Terus temen gue yang di Purbalingga itu nyolek gue, lihat apaan? Itu yang di deket pohon gitu kan, lihat gitu kan. Gue baru kali ini pertama kali ngelihat wujudnya. Gue juga sama kata dia gitu kan. Pokoknya si kuntinya itu ngegelantung, lusuh, kotor gitu. Gue gemeter, temen gue gemeter, tiga-tiganya gemeter. Terus bilang refleks, lari gak? Lari, ya udah lari kenceng, nggak berhenti bang, lari sampai pos 3 bayangan. Habis itu di pos bayangan minum, gak ada apa-apa pertama. Nah jadi kita dilamain di situ. Ternyata ada suara kayak truk, kayak motong kayu gitu, truk. Logikanya malam-malam motong kayu, siapa gitu yang mau nyari kayu logikanya. Pas kita nengok, gak ada siapa-siapa di sebelah sana yang ituin kayu. Terus yang orang Purbalingga bilang, wah gak beres nih. Kenapa? Udah suara ini gak beres. Gue angkat tangan kalau suara ini. Gue kalau soal ini gak tahu, angkat tangan. Kita mau turun lagi apa gimana? Gue ngikutin aja soalnya suara ini. Yaudah angkat tangan. Gue gak ngerti bang di situ. Apaan sih, jangan belit-belit gitu apa? Orang kan gak ngerti. Gak bisa dijelasin. Pokoknya kalau soal ini udahlah, gue angkat tangan. Ternyata suara itu pas gue tanya-tanya, ternyata itu adalah penghuni Samarantu katanya. Di situ kita bertiga pasrah aja, ya udah, mau lanjut gak tahu, mau ngecamp gak bisa di situ, mau turun juga nggak tahu, kayak orang linglung bertiga aja, kayak orang linglung gitu. Beberapa menit suara itu hilang dulu, baru kita lanjut jalan. Ketemulah pendaki, nggak tahu orang mana, saya lupa. Terus dia nanya, dari mana? Dari Jakarta kan, memang saya doang nih dari Jakarta. Terus dia bilang, yang satu lagi dari mana gitu? Bekasi. Itu Purbalingga. Yang satu lagi siapa? Cuman bertiga gitu kan. Itu satu lagi siapa? Pas di belakang nggak ada siapa-siapa, kita bertiga doang bang, bertiga gitu kan, berempat, ada satu lagi berempat, cewek katanya, teman kamu kali gitu, jangan bercanda malam-malam gitu. Apaan sih bang, nggak jelas nih orang nih, nggak jelas gitu kan, udah emosi di situ, nggak jelas nih orang, bercandain gak lucu gitu kan. Di situ kayak temen gue emosi, gak lucu lu malam-malam bercandain, tapi pakai bahasa Jawa kata Didi ini gitu, gak lucu lu malam-malam bercandain soal gini. Nah ngapain bercanda, orang tadi ada berempat gitu kan kata dia. Ya udah kata dia, kalau gak percaya mah. Dia tiba-tiba masuk lagi ke tenda, cuman ngomong gitu doang. Ini orang gak jelas nih gitu kan. Ya udahlah, kita lanjut lagi, mau sampai pos 3 ada suara kan. Kayaknya kita udah nyampe pos 3 deh, udah ada suara gitu kan.
udah seneng lah di situ, udah capek, pokoknya pengen langsung brek bangun tenda tidur gitu kan. Udah gak kuat juga, udah gak mungkin juga ngelanjutin ke pos 4 karena posisi masih tengah malam. Kalau di pos 4 katanya secapek-capeknya gak boleh berhenti kan. Pas ada suara-suara gitu, rame deh suaranya, rame gitu. Di atas pas naik, gak ada bang, gak ada siapa-siapa, gak ada tanda-tanda pos. Rame beneran suara kayak orang yang kayak bilang misalnya kayak air gitu, pokoknya rame lah sih. Kayak di layaknya tempat camp lah ya. Ya layaknya Gitu ya. yang ngobrol-ngobrol. Kita kan udah seneng pas dia yang orang Bekasi naik duluan buat ngecek, ternyata gak ada, cuman pohon kayak gitu, pohon daun-daun kayak pepohonan, gak ada pos. Ternyata di situ kita kan di situ 1:30 ya, ternyata sampai pos jam 3. Berarti itu suara apaan dong yang pas gue naik. Di pas gue naik lagi, mungkin lagi atasnya lagi mungkin ada gitu, gak ada, masih tetap pepohonan. Ini kapan kita nyampenya, schedule kita nyampe jam 2 udah nyampe gitu, tapi kita kok gak nyampe. Gak, jangan bilang gitu dulu, positif aja dulu. Naik lagi, gak ada, masih tetap gak ada pos sama sekali, pepohonan. Udahlah pasrah, duduk lagi, ada yang ketawa lagi, ketawain kita. Langsung di situ otomatis kan namanya kesel 4 ya bang, lu kalau mau nunjukin, gak usah banyak basa-basi. Gue nantangin kan di situ, jangan gak usah banyak basa-basi, ketawa-ketawa. Gue capek tahu gak sih, tunjukin aku pos 3 di mana gitu. Lu gak usah main-main, gue di sini sebagai tamu. Emang gue ngelakuin kesalahan apa? Pokoknya gue emosi sama yang temen gue dipukul, sama temen gue yang dari Bekasi dipukul. Lu kalau ngomong jangan kayak gitu apa gitu. Udah abis dari situ udah emosi banget gitu kan. Ya udah maaf deh gitu kan. Udahlah, gue udah gak beres kata dia gitu kan, udah gak beres nih di sini, udah ngumpat gitu. Kita akhirnya turun lagi aja. Yang orang Purbalingga bilang, yakin lu pada mau turun lagi, nggak lihat di bawah kayak gimana? Karena kata dia ada yang suara itu, gue gak berani sebenarnya. Ada yang suara yang tadi trok gitu, gue udah gak berani buat turun lagi. Kalau gue mending naik katanya. Terus ya udahlah, di situ ngobrol bertiga buat gimana enaknya. Nah udah lanjutin lagi jalan sambil baca ayat kursi, semuanya dibacain, tolong bukain pos 3, di mana pos 3 gitu kan. Sambil nangis, pokoknya nangis sih di jalan, sepanjang jalan nangis, bener sambil nangis. Baru naik beberapa bentar pos 3. Ternyata pas dilihat sepi, cuman ada 4 tenda, sekitar 4-5 tenda. Di situ pun udah gak ada suara. Udah kayaknya udah pada tidur mungkin ya, capek. Ya udahlah kita bangun di yang deket pohon gede banget, udah gak kuat lagi, udah gak mau nyari space lagi. Pokoknya yang kita dapat enak, walaupun gitu sih miring posisinya. Udahlah bikin tenda, temen yang berdua bikin tenda. Terus gue disuruh duduk, lu duduk aja gak apa-apa, kasihan juga gitu kan. Ya udah gue duduk ngelamun. Pas lihat ke atas pohon ada yang gini-gini. Pas gue bilang astagfirullahaladzim, gue bilang gitu kan. Langsung gue nyamperin temen gue yang berdua, pura-pura bantuin tenda ya, padahal gue udah takut itu, tapi gak berani cerita soalnya di atas banget. Pas gue lihat lagi gak ada, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah gitu kan. Udahlah, gue belum di ini ya si matras, gue langsung masuk bang. Pokoknya gue masuk, terus temen gue yang bilang, apaan sih lu, jangan dulu masuk, apa matrasnya juga belum diamparin, sini gue hamparin, pokoknya gue mau masuk gitu kan. Udahlah diamparin, terus kita masuk lah. Tadinya kan mau bangun 2 tenda, cuman gue udah takut bang, gak apa-apa kali ya disatuin, dihalangin aja gitu pakai carrier. Gue takut sendirian, ya udah gak apa-apa, ntar mungkin gue yang ngalah atau enggak bikin lagi lah salah satu yang kalau gitu gak enak gue jadi berdua tidurnya, kalau gitu mungkin gak enak. Udah bertiga aja, gak usah tidur aja, duduk aja gitu. Iya, gue mau tidur kata yang di belakang, gue capek katanya gitu. Terus yang di Purbalingga, ya udah gue temenin, lu duduk aja gak apa-apa, masak mie kata dia gitu. Buka packing masak mie, udah lapar kan, masak mie tapi di dalam bang, dalam tenda ya masaknya. Nggak berani keluar, nggak berani masak luar tenda. Nggak berani, udah gak berani walaupun di situ ada tenda, di bawah ada tenda lain. Iya. Tapi gak ada orang soalnya udah pada tidur. Ya udahlah, masak mie berdua, yang satu mah udah tidur, dia mah udah capek. Masak mie, pas masak mie posisi jam 3 kan, pasti ada yang samit dari atas kan mungkin ya. Posisi ada yang jalan, ada yang muntah-muntah di samping tenda, muntah-muntah, sore cewek muntah-muntah. Terus gue tanya, Mbak, kenapa nggak berani keluar dulu? Soalnya mau mastiin dulu gitu.
Mbak mau air apa mau jahe gitu, saya nanti seduhin kalau mau, kan lagi sekalian lagi masak juga. Tapi gak jawab, tapi ada bayangannya, ada muntah-muntah di pinggir tenda, muntah-muntah kedengeran banget. Gue nanya temen gue, lu denger gak yang muntah-muntah? Iya denger. Coba tanya lagi sekali lagi, mbak baik-baik aja gitu. Gak jawab. Apa mau dibuka aja kita keluar? Terus ya udahlah kita keluar, gak ada siapa-siapa. Terus yang temen gue yang ngecek lari langsung, gak ada siapa-siapa. Gak beres nih, yang masak mie aja gak jadi dimakan. Udah takut langsung buka SB, lu jangan tidur apa, gue gak bisa tidur. Ya sih gue juga gak bisa tidur, kasihan juga sama lu gitu. Tapi kalau gak tidur ntar lu samit capek, ya udah gue usah samit lah, turun aja deh siang gitu. Ya udah bener ya gak samit kata dia. Ya udah, habis itu ternyata lama-lama mungkin ngantuk ya, ketiduran. Bangun jam 6 pagi. Terus bilang, samit gak gitu kan, gue bangunin, samit gak gitu. Pas gue bangunin, bilang jam berapa sih, jam 6. Gue kesiangan, harusnya kan subuh kan samit tadinya. Kesiangan ini mah kata dia gitu kan. Gue mah kayaknya kagak deh. Terus kata temen gue yang dari Bekasi, karena dia juga udah kesekian yang selamat, kata dia gue enggak deh, kayaknya lu berdua aja sono. Udah temenin gue samit gitu, gue pengen sampai puncak, sayang gue jauh-jauh naik motor kagak sampai puncak gitu. Ya udah ayo gue temenin. Udahlah, packing lagi, bawa di pekan doang sama air. Abis itu berangkat lah berdua. Belum nyampe pos 4 temen gue lari, gue ikut katanya gitu. Gak jelas lu katanya, pokoknya gue mau ikut deh. Gak tahu kenapa tiba-tiba mau ikut. Ya udahlah, jalan. Nah sepanjang summit nggak kenapa-napa, soalnya posisi siang, jadi gak ketemu apa-apa. Alhamdulillah. Lewat juga, tapi cuman cuaca yang aneh. Jadi kita udah sampai batas vegetasi, tiba-tiba kabut gak kelihatan jalan. Terus gue duduk ya, foto-foto doang di batas vegetasi buat nyemangatin diri sendiri, gak mungkin nyampe puncak gitu. Foto-foto aja lah di situ gitu. Terus temen gue yang di bawah, yang di Bekasi bilang, kan dia di bawah masih tinggal, lu jangan maksain naik ke puncak, lihat kondisi, ntar kalau apa-apa gue yang disalahin sama keluarga lu. Lah siapa juga yang mau ke puncak, gue cuma foto-foto doang di batas vegetasi itu ya. Lu jangan so tau, karena emang gue sama dia sering cekcok ya. Iya. Walaupun gak ribut tetep ngomongnya cekcok aja kayak. Gitu. Ya kalau lu maksain naik, gue gak tanggung jawab, soalnya nanti gue yang disalahin sama keluarga lu, karena gue yang izin buat ngajak lu. Ya enggak juga sih, gue bilang gitu. Pas cekcok itu cerah, tiba-tiba cerah. Ya udah, ternyata dia yang lari duluan ke puncak, kita ditinggalin berdua. Terus gue di situ soe nih orang. Pas udah nyampe puncak, kabut lagi. Di situ di puncak sisa cuma ada 11 orang. Gue sendiri cewek, gak ada siapa-siapa, sendiri cewek. Ya udahlah, buat nyemangatin foto-foto aja sih, walaupun tembok lah. Terus kata, itu posisi udah jam 12 siang lah. 12. Terus kata dia, temen gue, turun aja kali ya langsung, soalnya kan kita di tenda gak ada siapa-siapa. Belum makan, masak dulu kan pasti lama. Pasti kita turun kemalaman lagi. Lu yakin lewat pas itu lagi? Lu jangan ngingetin apa, kita lagi seneng-seneng nih di puncak, gak usah diingetin yang semalam gitu. Canda, katanya digituin kan. Yaudahlah turun, pas nyampe pos 3 lagi sekitar jam 4:30, karena situ posisi kelamaan istirahat sih, pas ininya, pas turunnya kelamaan istirahat. Jadi kita nyampe pos 3 udah sore ya? Iya. Terus juga karena banyak orang yang naik jadi macet gitu kan, udah macet. Yaudahlah kesorean, 4:30 kan belum masak, posisi belum masak. Wah udah nih, ini mah kemalaman. Terus gue udah langsung jalan dah. Lu gampang langsung jalan, gue lapar kata dia gitu kan, beli aja kali ya di warung katanya gitu. Ternyata di warung gak ada nasi. Temen gue pengen makan nasi. Ya udahlah, masak nasi kan lama ya. Ya udahlah, gue ngalah di situ. Gue turun sendiri pun ntar takut kenapa-napa gitu. Ya udahlah, turunin ego juga gitu kan. Dia lapar, gak apa-apa deh gitu. Masak dulu, gue selesai makan, masak sama packing tuh jam 5:30. Mau maghrib ya? Iya mau maghrib. Kita mau jalan sekarang apa mau nunggu abis maghrib, kata dia gitu kan. Kata gue jalan aja, ntar kalau maghrib ya berhenti, kalau azan berhenti aja di trek gitu. Mumpung masih rame yang naik, soalnya ada OT gitu yang rame, OT banyak banget gitu. Mumpung masih rame soalnya, kata gue. Ya udah duluan aja gitu kan. Kita langsung ngetek aja. Terus ada 11 orang yang dari Tangerang bilang,
kenapa kita gak dibarengin aja? Ya udah ayo dibarengin, ternyata mereka lama belum packing. Nah si temen gue yang di Bekasi kesel, ayolah duluan aja apa gitu kan. Terus lu gak inget kejadian semalam kalau bertiga? Ya itu kan semalam, siapa tahu yang malam ini kan malam Sabtu gak ada aja kejadian apa-apa. Tapi gue udah trauma, gue bilang gitu kan, lama gue duluan deh sendiri, lu jangan kayak gitu apa, naik bareng turun bareng. Dari situ ya udahlah, gue nurutin dia duluan, bertiga lagi kan. Habis pas turun kita ketemu yang ibu warung yang ngejaga di pos 5, dia juga mau turun juga. Udahlah kita ikut barengan ya. Ternyata ibu yang dari warung cepet banget bang, turunnya cepet. Bukan lagi cepet banget, gak kekejar loh sama kita bertiga. Karena Kamsi yang sering naik turun ya. Gak kekejar lu, padahal dia sendalan, maksudnya dia sendalan gitu, gak kekejar. Kayak gue sanggup ngikutin ibu itu. Udahlah kita berhenti karena maghrib, posisi maghrib, berhenti azan sampai azan kelar baru jalan lagi. Karena pas maghrib posisi masih banyak yang naik ya, berlalu lalang kayak misi, kayak masih cerita dari mana gitu. Terus ada yang nanya juga, nanya gini, Mbak dari mana? Dari Jakarta, ngecamp di pos 3. Terus gue bilang, pos 3 penuh gak ya? Tadi penuh, emang pas gue turun banyak yang baru nyampe. Udah gak ada space lagi, gue bilang gitu kan. Udah gak ada space lagi ya? Gimana nih, kita di mana? Di pos 5. Apalagi di pos 5 udah gak ada space sama sekali. Kayaknya mending turun lagi deh, emang udah gak ada space. Kita gak bohong, dari siang udah gak ada space gitu kan. Terus ada yang temen di belakangnya tuh, pos 4 aja kali. Buset. Terus temen gue yang di Bekasi, buset nih orang nyalinya gede mau di pos 4. Emang apa katanya di pos 4? Emang gak tahu katanya gitu kan. Tapi kalau gue ngasih tahu gak enak gitu kan, masih di gunung gak tahu gitu kan. Terus kata dia, ya hati-hati aja dah gitu kan kalau mau di pos 4. Tapi gue yakin sih lu gak bakal sanggup kalau di pos 4. Tapi gue gak tahu ya, dia cuman kayak ya udahlah, gak apa-apa Bas, resiko kita katanya gitu. Hati-hati aja deh bang gitu ya, cuman sapa-sapaan doang. Tapi gak tahu sih nasibnya kayak gimana, dimana itunya gue gak tahu. Udahlah lanjut lagi, turun nyampe pos Bayangan. Pos Bayangan duduk di situ masih ramai, warung masih buka, kalau mungkin weekend ya satu minggu. Terus masih ramai lah. Terus ada yang nanya dari mana gitu, dari Jakarta. Naik apa? Naik motor. Bercanda-bercanda, buset katanya naik motor, kuat juga. Ya gitu lah, ngantuk-ngantukan juga. Udahlah masih bercanda. Ada yang turun gak sih tadi nanya? Turun gak ada deh kayaknya, gak ada yang turun gitu kan. Emang posisi pas naik kayaknya kita doang nih sama yang tenda itu sepi posisi pas naik gitu kan. Terus kata dia kalau yang naik emang banyak. Terus gue bilang, Mbak di sini udah dapet space camp, memang space buat ngecamp. Soalnya saya tadi lihat di sana udah penuh banget. Terus kata dia, kita mah udah ngetem, nyuruh orang sini katanya udah ngetem buat, pantesan ada tenda banyak tapi gak ada isinya. Ternyata udah ditemin kan. Kalau gitu kan kasihan ya yang ini emang, tapi ya udahlah, kita udah ngetem jadi santai katanya. Ya udah jangan lama-lama juga ya. Terus yang dari Bekasi temen gue bilang, udah ayo lama banget dah, keburu kemalaman. Yaudah ayo jalan. Terus dia di depan lagi jalan. Posisi pas turun udah sepi, udah gak ada lagi yang lewat. Cuman ada 1-2 doang. Udah turun, nyampe 2 istirahat di situ. Pas istirahat pertama, yang kemarin yang di Tangerang kayaknya udah gak ada deh. Mungkin udah naik ya, gak tahu pindah camp gitu. Udah gak ada, tapi masih ada yang lagi bangun tenda, masih ada orang. Itu posisi masih ada orang. Udahlah masih santai kan, santai lagi istirahat. Nah di situ ngobrol, turun pas kita mau izin turun. Pas turun, yang temen gue yang dari Bekasi. Langsung lari ke belakang, pindah posisi gitu. Pindah posisi di belakang. Apaan? Kenapa? Pokoknya dia diam aja, pindah, pokoknya diem. Pas yang dari Purbalingga ke depan, dia juga sama balik ke belakang. Kenapa dah lu pada kenapa gitu kan, pada diem, ditanya pada diem. Apaan sih? Pas gue lihat nengok apa gak ada apa-apa, tapi yang di belakang berdua gak tahu kenapa pada gemeter gitu kan. Tapi gue gak lihat di situ. Terus gue nanya, kenapa gak lihat? Udah lu jangan banyak tanya kata dia gitu kan, istirahat aja dulu, diem dulu, gak beres kata dia gitu kan. Di jalur lagi berdiri. Ya udah, gimana gini, mau naik lagi kita apa mau camp lagi gitu kan. Udah tanggung ini mah, udah pos 2 gue. Terus kata yang dari Bekasi sambil nyolot kan ngobrolnya,
Terus gimana kalau misalnya dia masih di jalur gitu? Ya tunggu dia gak ada, kata dia gitu kan. Nah di situ kalaupun dia masih ada, mending kita lewatin aja, gak apa-apa, kita coba aja gitu kan. Gue bilang itu, emang lu berani nyali lu segede itu? Ya coba aja gitu. Pas kita lagi ngobrol gitu, ada yang lewat, alhamdulillah tuh ada yang lewat. Terus gue bilang kayak, bang, sendiri gitu kan, sendiri ada yang lewat. Iya, tektokan sendiri. Buset, tektokan ya kan sendiri, ke bawah apa-apa beneran, cuman bawa tas kecil doang. Iya, sendiri mau turun dia kalau dia turun lari gitu kan, kayak lari trail run ya mungkin lari ya. Gue duluan ya, kata si mas yang itu kan, gue duluannya turun gitu kan, nggak dibarengin aja bang, sendirian gitu udah kemalaman. Enggak, kita masih mau lari aja gitu. Ya udah deh bang, hati-hati, karena mungkin dia juga gak apa-apa, kita ya udah jalan lagi. Pas jalan lagi capek lah, duduk minum. Nah pas minum posisi kan jalur gini, ini kan ini ya semak-semak. Nah gue kan di pinggir, temen gue di tengah, temen gue lagi di belakang. Gue minum, ada yang nyolek nggak, gue langsung inilah, airnya gue langsung tumpahin lah karena kaget kan, dicolek langsung kaget. Terus gue bilang, lu jangan bercanda apa nyolek gitu kan, gue kira temen gue yang di belakang nyolek kan. Lu jangan bercanda apa nyolek malam-malam gitu kan, siapa juga anjir yang nyolek lu gitu kan. Lu jangan gitu apa, gue lagi minum, kaget kan tumpah airnya. Terus sisa air tinggal 1 botol, kita masih jauh ya, gue tumpahin setengahnya karena kan kaget ya, lagi minum dicolek kan ya. Terus dia bilang gue kagak nyolek lu. Terus gue nanya lagi yang pinggir, kalau yang pinggir gak mungkin lah ya, kayak lu nyolek gue, kalau lu enggak beres nih, gak beres udah. Terus langsung jalan lagi, gak jadi minum, sampai gak jadi mood minum. Pas turun lagi gue ketemu sama pendaki lagi berdua ya, cuman buat say hello gitu ya. Iya. Cuman buat ngilangin rasa takut di situ. Ya udahlah, gue ngobrol nanya gitu, sambil berhenti di situ. Pas gue inget pos bayangan yang kemarin yang jeruk kayak gitu, yang jeruk lempar balik lagi tuh jeruk. Terus gue ngomong gini, Iwan, kan namanya Iwan, tolong ya di pos bayangan, secapek apapun kita gak boleh berhenti gitu kan. Terus dia bilang, sanggup lu gak berhenti, tapi di pos 1 berhenti, gue bilang gitu kan. Oh ya udah gitu kan, kata dia, gak usah berhenti, ikutin aja. Udahlah di pos 1 berhenti. Nah pas di pos 1 berhenti, temen gue yang namanya orang Purbalingga itu gak ngomong apa-apa bang. Sama yang satu lagi juga udah diem, gak tahu kenapa diem bang. Di posisi di situ ditanya, gue bercandain juga enggak, pegang dingin, tangannya udah dingin. Terus gue tanya, lu berdua manusia bukan sih gitu kan. Terus tapi gak jawab bang, dua-duanya diem gini aja ngeliatin gue gini. Ih pada kenapa gitu kan, pada kenapa kok pada ngeliatin gue kayak gitu. Terus lu kenapa, gue pegang gak jawab, gak respon. Lu kenapa Wan, gak jawab, gak respon bang. Dua-duanya cuman jalan, gue ditinggalin berdua jalan tuh, dua-duanya jalan. Terus gue bingung ya, di pos 1 sendiri mereka kan jalan tapi aneh gitu. Terus gue mau ngapain nih, itu temen gue apa bukan. Terus ya gue ikutin aja di belakang nih, paling belakang, jadi gue posisi paling belakang. Nah pas temen gue yang berdua itu jalan nih, gue sapa lah, gue ajak bercandain, Biu kalau di sini mendoan kok murah ya, gue tanya-tanya kayak gitu. Nggak jawab, gak respon temen gue. Ntar kita bensin sisa berapa, cuman buat bercandain doang kan. Nggak jawab bang. Terus gue bilang, gak usah diem-dieman apa, gue takut nih gitu kan. Gak usah diem-dieman. Dua-duanya nengok bang, nengok. Lo masih di belakang guys, katanya gitu. Hah? Emang di belakang dari tadi? Lah gue pikir lo di depan, katanya gitu. Ih lu gak jelas dari tadi, lu pada diem. Siapa yang diem dah? Pokoknya di situ aneh dah, kayak gak tau lah kenapa dimasuk logika. Dia bilang gue di depan ngikutin gue, katanya lu yang ngarisi arahan jalan gitu, nuntun jalan. Apaan sih orang lu pada berdua yang di depan, gue dari tadi di belakang, gue ngajak ngomong lu gak direspon. Apaan sih orang dari tadi kita ngobrol berdua, katanya gitu. Di situ debat bang, debat. Nah pas di situ kita lagi debat, dengar suara yang trok.
diem semua, nggak ngomong. Pas di situ Biul ngomong, apaan Ul? Genderuwo, katanya gitu. Sama hantu katanya gitu. Genderuwo. Pas lihat ke belakang udah gak ada orang, ke depan gak ada orang, kita mau gimana nih? Masih di trek. Diem aja dulu katanya gitu. Soalnya gitu kan. Diem aja dulu, gak usah ngomong katanya gitu. Gue di situ kayak gemeter gini, tangan udah gini. Seumur hidup kan nggak tahu ya, genderuwo katanya kan gede ya. Ya gue di situ kayak ya udah pasrah, diem, ngikutin aja yang orang sini, karena dia orang sini kan. Pas dia bilang ayo maju, udah gak ada, ya udah maju. Yang schedule kita harus jalan di pos bayangan, ternyata temen gue yang di Bekasi udah duduk duluan di pos bayangan. Kan gue bilang jangan istirahat, gue udah gak kuat Gis katanya gitu kan. Ya udah duduknya posisi kan di pos bayangan kan naik gini, di bawah ada lagi tempat duduk. Nah temen gue di bawah, yang gue di atas sama yang orang Purbalingga. Gue lagi duduk nyantai minum, suara itu datang lagi bang, trok trok trok. Tapi ada lagi. Dia bilang di mana? Ada lagi, diam dulu, gak usah ngomong. Udah bang, keringat semua keluar keringat. Di mana? Ada, kan kata dia gitu kan. Diam aja dulu, gak usah jalan. Gak mau, gue mau jalan. Terus dia bilang jangan maksain. Kalau gini lu kalau ngomongnya kayak gini, kayak bisik-bisik gitu, gue makin merinding kata gue gitu kan. Terus kata dia yaudah ayo jalan pelan-pelan. Pas pelan-pelan jalan, pas kan ada pohon, pasti ada pohon gede banget. Pas di dekat pohon ada yang gede banget, rambut gede, hitam, merah matanya, kelihatan sorot matanya. Innalillahi, gue kan malah bilang innalillahi ya kan. Ngejerit yang teriak sejadi-jadinya sampai kedengeran ke pos ojek itu kan jauh. Teriak sejadi-jadinya gimana sih? Sampai orang ojek lari ke atas bang, karena gue lihat. Terus gue kan teriak kenceng banget, teriak loh. Terus bapak-bapak naik, 2 orang bapak-bapak. Kenapa gue suka gini, nggak mau gitu kan, nggak mau. Terus bapak-bapaknya nangin, kenapa nih? Nggak mau, pokoknya nggak mau turun, nggak mau. Kenapa? Ditanya terus sampai setengah jam ada gue ditanya terus sama dia, kenapa? Nggak mau, sampai gini bang, nggak bisa ngucap kata-kata kayak nggak mau, refleks ngomong nggak mau, takut. Terus kata bapak ojeknya, saya gendong turun, saya gendong. Nggak mau, dia masih ada di sana gitu kan, nggak mau. Tapi pas gue buka mata udah gak ada Neng, buka aja. Udah yang ngerti kayak gitu, udah gak ada Neng, buka aja. Pas dibuka gak ada, terus dikasih minum tukang ojek, di beneran dipegang sama tukang ojek, ditarik ya, suruh turun. Gak mau kan, gak mau turun, bener-bener gak mau turun, gak mau jalan lagi, gue gak mau pokoknya. Abis pas turun nyampe pos bayangan, gue dikasih tahu itu iseng mau kenalan katanya gitu sama kamu. Kok kenalan gitu banget ya namanya juga penghuni sini ya, gak tahu mungkin ada orang dari luar katanya gitu pengen kenalan. Dia penghuni Samarantu kata orang ojeknya, si genderuwo itu. Ya udahlah, gue di situ dikasih minum. Cuman tiba-tiba hawa agak gak enak gitu ya, agak sakit gitu, badan udah lemes gitu. Kata temen gue kesurupan katanya di situ. Tapi gue gak inget apa-apa. Kesurupannya katanya nangis, ketawa-ketawa. Tukang ojek juga udah bingung mau gimana berhentiinnya gitu, ini gimana keluarinnya. Iya, keluarinnya. Gue gak tahu sih di situ, gue gak ngerasa karena apa. Yang kerasukan kayak jadi nggak tahu apa-apa. Pas di base camp temen gue cerita katanya, kesurupan lu gak jelas katanya gitu, ketawa, nangis, terus lompat-lompat kayak gitu kan. Oh masa iya sih? Iya, kata temen gue diceritainnya kayak gitu, karena gue gak ngerasa apa-apa. Udahlah, pas gue udah kesurupan kan, gue tiba-tiba juga di apa? Kelilingin. Iya, sama ada tukang ojek kan banyak ya, dikelilingin sama tukang ojek. Terus Neng naik ojek aja ya, udah gak, orang itu juga posisi kan masih jauh ke base camp, lumayan lah. Neng naik ojek aja ya. Kalau di situ gue bilang ya udahlah, gue naik ojek ya. Tapi temen gue yang 2 itu gak mau naik ojek, katanya sisa uangnya tinggal dikit, ngepas. Ya udah gue naik ojek sama abang-abang, naik ojek.
Pas kata abang-abang, tadi pius di gardu selamat, gardu pandang, merem aja ya Neng, kenapa Pak gitu kan. Itu biasanya ada tuyul sama kuntilanak. Soalnya biasanya dia kalau saya lewat dia biasa munculin. Soalnya Neng nanti takut lihat juga gitu kan. Oh ya udah bang, bakal merem gitu kan. Tapi di situ namanya manusia kepo, kepo bang. Gue lihat wujud tuyul kayak gimana, kepo namanya manusia kan. Yaudah pas di gardu pandang, pas lihat-lihat ada bang. Oh ternyata tuyul tuh gitu. Di situ kata tukang ojek, Neng merem nggak? Nggak bang. Oh itu bang tuyul. Udah Neng, gak usah takut, dia mah cuman emang penghuni situ. Ya udahlah, gue juga nggak terlalu ini, udah kayak udah relax juga kan. Ya udah habis itu gue masih naik motor, ternyata kaki gue ada yang ini bang, diginiin, ditarik gitu ya di motor. makanya Iya. Jadi motornya susah kan jalannya. Bang ini kenapa bang, kaki gue kram apa gimana, kata bang ojeknya. Bukan, pas bang ojeknya lihat, lu katanya pakai bahasa Jawa kan gak ngerti, katanya translate-nya gitu kan, lu ganggu aja katanya gitu kan. Pak ojeknya gitu-gitu, ngapain deh tukang ojek, gak kelihatan sih posisi, tapi kayak emang ada yang narik gitu, ada yang narik tapi gak ada wujudnya, gak kelihatan, gak ada wujudnya. Udah pegangan aja gitu kan, udahlah pegangan, sampai base camp duluan kan, udah bayar ojek sampai base camp, nungguin temen gue yang dua, udah posisi udah jam 10, temen gue belum ada mulu, deh perasaan gak terlalu jauh gitu kan. Pas datang mereka udah gini, udah kayak gitu bang, datang pas dilihat kenapa pokoknya nggak ngomong gitu. Ya udah kasih air dulu, nyari air lah, walaupun kaki sakit ya nyari air, kasihan lah. Habis itu gue kasih air, kenapa. Nah temen gue ini Purbalingga cerita, katanya ada kuntilanak sama tuyul di gardu selamat. Terus yang si kuntilanak itu katanya di sini duduk bang, di punggung temen gue, duduk di sini. Jadi ya gitu, temen gue udah gitulah, pasrah. Jadi pulangnya ngos-ngosan kan katanya, jadi bebannya jadi 2 kan, mungkin berat ya, duduk di sini. Ketahuannya pas di gardu selamat sama temen gue yang orang situ yang udah hafal katanya. Yang orang Purbalingga itu ya? Iya udah hafal katanya, ketahuan di situ. Ya udah pas di situ mereka duduk lah katanya setengah jam, makanya lama duduk. Soalnya ya gak gitu, ketakutan. Pas turun juga emang udah gini, udah gitu-gitu. Ya udahlah kita makan dulu, cerita-cerita, nggak mandi lah pokoknya, udah malam juga kan, cuman sharing-sharing. Terus yang calo kemarin iniin duduk nanya, katanya Neng di ini ya, katanya diiniin sama genderuwo situ. Iya gitu kan, gak apa-apa Neng cuman mau kenalan, kata dia gitu kan. Pengen kenal sama orang luar kali dia. Tapi kok sampai segitunya, padahal gue gak ini, maksudnya gak ngelakuin kesalahan apapun gitu, kok isi ganggu gitu. Enggak, emang gak itu, emang dia emang kayak gitu, maksudnya kayak kalau emang pengen orangnya ini ya udah terusin. Dari naik sampai turun terus ganggu, tapi emang dia orangnya gak bakal kayak bawa gitu, enggak. Karena emang dia iseng katanya gitu. Kok iseng sampai segitunya deh. Ya gak tau lah, buat jadiin pelajaran aja gitu. Tapi kan sukses sampai puncak, iya sukses alhamdulillah. Udahlah singkat cerita, gue pulang ke Jakarta. Katanya kan gak bakal ganggu. Ternyata gue kan pulang dari Jakarta sakit 10 hari bang. Sakit 10 hari, aneh sakitnya. Pertama, gue kesurupan dulu. Saksinya temen gue kesurupan dulu. Habis itu gue muntah keluar rambut. Perasaan gak punya penyakit ya, aku muntah darah, mimisan sama muntah darah. Udah gak bisa ngapa-ngapain, dibawa ke rumah sakit kan, dirawat hasilnya nggak tahu gitu penyakit apa. Nggak tahu, udah dicek di ronsen, udah ini nggak tahu kenapa. Tapi pas makin hari makin parah, 10 hari pokoknya, sampai gak bisa bangun 10 hari. Pokoknya gue sakit tuh makin hari makin parahnya makin aneh, bukan kayak parah. Kan pertama kalau pas di rumah sakit mah kayak sakit kayak gitu, muntah darah kayak gitu. Pas pulang dari rumah sakit makin aneh. Jadi kaki udah sebelah ke lantai, gue udah nongok sebelah. Kalau misalnya gue ini gitu langsung terus udah enggak ya, kalau masih selamat. Soalnya kan posisi
agak tinggi juga ya. Iya. Terus ada yang narik temen keburu ini suruh baca istighfar, terus langsung temen manggil Ustadz situ. Posisi itu lagi di rumah teman, lagi main. Ustadz situ dipanggil, lupa nama ustadznya apa, terus Ustadz situ diiniin, baca-bacain atau apalah ya. Tanya. Diajak komunikasi. Gue gak tahu, gak sadar. Terus pas gue sadar, gue tanyain apa aja yang dikomunikasiin. Katanya dia suka sama gue, mau gue kesana lagi gitu, suruh naik lagi. Ya kali, gue bilang gitu kan. Kok dia bisa suka sama gue gitu kan? Ya gak tahu, cuman dia gak mau nyeritain semuanya, cuman ngasih tahu gitu doang. Jadi gitu sih pengalaman horor gue di Gunung Slamet. Ya bang-bangan. Nah itu teman-teman semua cerita dari Kak Agis nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Slamet pada tahun 2021 bersama 2 rekannya Kak ya, yang dari Bekasi Sama dan juga Purbalingga asli Wong situ nih gitu kan. Nah ada beberapa hal yang pengen gue tanyakan. Yang pertama adalah ketika ngebreak di pos bayangan yang Kak Agis makan jeruk itu kan duduk di kayak sebuah kayu gitu ya. Itu kayak digeter-geterin gitu Kak. Dan itu cuma yang ngerasain itu cuma Kak Agis doang atau memang cuman gue doang. Soalnya di posisi kan tempat duduk begini, depan-depannya kayak meja, jadi yang digeterin bangku gue doang. Yang 2 temennya itu di depannya? Iya, depannya. Dan itu kan otomatis jeruk dilempar tuh. Lemparnya ke arah mana tuh? Ke samping. Ke samping. Kan lagi buka jeruk terus digeterin ya langsung refleks ya, refleks. Terus gue lari ke temen gue, ternyata jeruknya balik lagi. Itu kan lemparnya ke tanah atau ke semak-semak gitu ya? Iya. Lempar lagi. Masih utuh lagi kelemparnya. Dan mungkin kalau hewan ngelempar nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Hewan apa yang bisa ngelempar benda itu yang kayak lemparnya kayak normal orang manusia kan gitu. Kalau mantul pun juga nggak mungkin. Mantul pun ya ke sana. Nggak mungkin mantul ke sini kecuali bola pingpong, bola basket kita pantul di situ bisa lah ada kemungkinan ke sini gitu kan. Ini kan jadi tep udah. Seharusnya kalau kita berpikir dengan logika kayak. Nah, yang kedua adalah pas teman Kak Agis yang orang Purbalingga kan ada sebuah pos bayangan lagi. Ada kayak pendakian lagi duduk. Gitu kan. Tiba-tiba kan itu dia lari. Katanya itu pocong. Iya, yang dari Bekasi. Oh, Bekasi ya. Bekasi itu katanya pocong. Iya, kata dia pas di BC gue lupa. Dia bilang temu pocong, mukanya hancur banget. Berarti yang dilihat pocong itu ternyata pertama dilihat itu pendaki. Ya, katanya dulunya ada pendaki yang sempet meninggal, hilang di situ tapi jasadnya gak ditemuin. Pas nanya ke caloknya ya, saya tadi lupa ya, katanya gitu. Mungkin itu ya bisa jadi korin. Bisa gitu jadi ya. Korinnya, bisa jadi namanya kita. Terus jadi tiba-tiba jadi pocong pas dia nyamperin. Bener-bener jijik mukanya katanya. Ya dia yang lihat, gue gak lihat, gak mau juga. Jangan sampai Kak. Gak mau juga. Aduh. Nah terus ada lagi hal yang ketika di tengah jalan nih, kan kayak ada bunyi trok. Nah, trok kayak semacam teman-teman ngebayanginnya kayak orang lagi mukul kayu pakai golok gitu. Lagi Crok gitu kan. Nah, ini juga ada narasumber yang pernah di podcastan di gua, yaitu si Kak Feli, sama dia bermalam di pos 5 itu dengar suara gitu. Trok. Sama persis, tapi pas dilihat tuh nggak ada. Ternyata usut punya usut, kata yang penjaga ojek ya, bukan penjaga ojek, jasa ojek gitu ya, ternyata itu bukan jasa ojek tapi yang temennya Kak Agis yang dari Purbalingga bahwa itu adalah suara langkah kaki genderuwo. Suara langkah genderuwo. Soalnya ya bener-bener gede banget suaranya. Iya, jadi dan itu terus berulang kayak suara itu berulang. Trok. Dan makin lama suara intonasi itu makin kecil apa? Konstan aja segitu aja gitu? Pertama kecil. Kecil. Terus makin lama trok gitu kan. Dan misalkan orang motong kayu orang yang mana motong kayu malam-malam? Iya, logikanya. Gitu kan, dan motong kayu ngapain tinggi-tinggi sampai deket ya ketinggian di 2000-an. Di bawah juga kan udah ada pohon.
kan gitu logiknya. Soalnya suaranya kan di semak-semak hutan banget. Di sisi ke dalam lagi ya, nggak kedalaman. dekat jalur ya. Oke. Dan ada lagi pas lagi nyampe pos 3 nih Kak. Mungkin sebelum pos 3, yaitu Kak Agis mengucapkan, gue capek nih. Nah iya, Itu kan, cara mitosnya bahwa kalau naik gunung, entah itu di gunung manapun, kita nggak boleh capek, iya. nggak boleh ngeluh, Apalagi selamat, gak boleh. lagi selamat gitu kan. Tapi kalau kita berpikir logikanya, emang kita kalau hidup nggak boleh ngeluh. Bersyukur walaupun capek, walaupun nih nikmatin aja kan gitu. Kalau kita berpikir dengan rasa rasional gitu kayak. Dan memang pas sampai pos 3 itu ternyata ada suara cekikikan dan di atas itu yang kutiara gitu loh. Pertama kali kan itu kan? Iya kan? Masih kebayang sih. Masih kebayang, bentukannya kayak masih kebayang. Dan bener gak sih Kak kalau kuntilanak tuh kayak apa yang diceritakan oleh orang-orang gitu? Enggak sih, Lebih serem apa lebih lucu? lebih jijik sih. Lebih ke jijik ya, bukan serem ya? Iya, Kalau jijik pasti udah ketahuan mindsetnya kayak gimana gitu ya. Kalau serem kan lebih serem horor. jijik sama serem. Oke. Jadi kayak kalau yang di film-film masih Lebih bukan jijik dan horor dari pakai film. baju putih sih, kayak lusuh, Putih ke kuning-kuningan gitu ya? kayak tanah. Oke. Terus rambutnya kayak jelek gitu dah. Muka geradakan, hancur. Oke. Ih, pokoknya nggak mau makan dah kalau Iya. Dan pas ini Kak, pas bermalam pos 3 itu kan Kak Agi sama temannya mau bikin mie ya dalam tenda. Dan ternyata di luar itu kayak orang muntah-muntah. Iya. Kenapa muntah-muntah? Karena tadi dijelaskan bahwa Iya. dan ada siluet orangnya. Ada ya, kalau dipikir logika sih mungkin karena summit ya, karena saya juga kalau summit Iya, karena dehidrasi. gitu, Iya, iya. dehidrasi kurang kayak minum. muntah biasanya. Oksigen tipis gitu Iya. kan. Jadi Pengen muntah-muntah. Jadi wajarin lah, mungkin dia ya lagi adaptasi dulu gitu buat ini. Ya, terus ditanya pas Nggak ada. ngecek nggak ada. Tapi sebelum muntah itu ada suara langkah kaki nggak ke situ, ke titik yang dia muntah? Enggak, langsung duduk gitu. Tapi ada suara lonceng. Oh, Tahu lonceng sih khas pendaki ya. lonceng, iya. Cering, cering, Iya, cering. gitu. Nah, itu kan temen keluar tuh otomatis kalau malam ada headlampnya. Pas keluar kelihatan headlamp nggak di atas? Enggak sih, kayaknya gak nyadar ke situ. Karena udah Lihat rap semalam itu ya refresh yang langsung iya. Oh, mungkin itu udah mindsetnya udah terdistract dengan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ketika pas turun itu ternyata ketemu lagi nih Kak dengan suara yang trok gitu kan. Dan sampai akhirnya yang pihak base camp, bukan pihak base camp, sorry, yang ojek yang di gardu itu ya, bahwasanya emang di situ ada beberapa penunggu yang Sebenarnya itu lagi melipir katanya. Oh, oke. Itu kan penunggu samaran tuh. Kata tukang ojek dia lagi melipir ke situ. Jadi bukan penghuni situ sebenarnya, ya penghuni atas. Atas. Iya. Oh, oke. Dan sekedar informasi untuk teman-teman semua bahwasanya yang teman-teman tahu kan Gunung Slamet terkesan dengan horor kayak Gunung Slamet itu kan punya arti juga dalam bahasa Indonesia selamat gitu. Dan untuk mematahkan mitos pos 4 Samarantu yang mungkin teman-teman semua baca di Wikipedia, teman-teman semua mendapatkan informasi dari teman ke teman bahwasanya Samarantu itu adalah sebuah nama pohon di pos 4 gitu. Pos Samarantu ada pohonnya, makanya dinamakan Samarantu. Tapi entah itu bergulir dari mana bahwasanya pos 4 Samarantu itu serem karena samar dan berhantu, jadi hantu nggak terlihat gitu kan. Ada lagi yang beranggapan bahwa ketika pos Samarantu ada pohon gede itu merupakan gerbang. Iya, gerbang menuju kerajaan gaib. Kerajaan gaib atau entah kita di mana lah kayak. Bahwasanya kalau kita naik gunung memang sering banget dijumpai pohon-pohon gede yang berdampingan kayak gitu tuh. Padahal. Nah, terus mindset kita ke sana. Wah, masuk gerbang nih. Gerbang nih, kerajaan nih. Iya, kalau di Samarantu itu Ada. Mula, Iya kan? Ada kayak gitu kan. Nah, tapi kalau kita flashback ke arah belakang, memang setiap gunung itu dulunya mempunyai kerajaan, punya pasar, makanya kan pasar setan, pasar ini. Dan memang kita nggak bisa dipungkiri dan kita nggak boleh mematahkan statement itu karena merupakan legenda setempat kayak bahwa kita harus menghargai saja gitu. Kata petugas ojeknya jangan hati-hati pos bayangan gitu kan. Ya udah, karena mungkin AKAMS di situ yang
tiap hari melihat, Ya. setiap hari naik turun. Karena posisi juga ojek kan di situ. Di situ aja kan ya. Ngingetin. Nah, kita hargai aja kearifan lokal gitu kayak. Oke Kak, sebelum ditutup videonya punya pesan nggak Kak? Atau mengingatkan ke para pendaki yang memang suka naik gunung Kak? Sok monggo. Pesan dari gue cuman kayak ya jaga ucapan sama adab. Mungkin di situ gue juga agak salah juga, sering cekcok sama temen. Jadi jangan diambil lah sisi negatifnya. Intinya kalau misalnya berangkat segitu, pulang juga harus bareng-bareng gitu. Kayak kebersamaan, pokoknya jangan, walaupun ada kondisi gimana pun tetap bersama gitu. Nah, itu teman-teman semua. Bener banget apa yang dikatakan oleh Kak Agis. Memang setiap kita melakukan pendakian gunung nggak boleh namanya cekcok kayak walaupun di kehidupan kota gitu, wah cekcok kan ya udah deket banget gitu, friendly gitu kan, tapi jangan diterapkan di gunung, takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan memang yang sering gue singgung bahwa ketika naik gunung mempunyai resiko yang sangat tinggi dan taruhannya adalah nyawa. Resiko itu tidak bisa dihilangkan, namun bisa diminimalisir dengan kesiapan dan juga persiapan. Kayak sekali lagi terima kasih banyak Kak Agis udah jauh-jauh dari Jakarta datang ke Makassar nih udah untuk menceritakan pengalamannya. Kayak sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Thank you Kak.